Wahai saudara-saudara yang kucintai, yang kusayangi, menghadap kepada Allah dengan pengetahuan, yaitu yang namanya ma'rifat tentang anugerah, pengakuan tentang kasih sayangnya atau kekuasaan yang diarahkan kepada kita, serta penyongsonan ibadah kepadanya sebagai ungkapan syukur kepadanya atas pemberian dan pengalaman yang telah dia percayakan dan diberikannya kepadanya. Jadi benarlah seorang mukmin itu harus menyibukkan diri dengan memuji Allah, dengan berzikir. Di sini makna ala bizikrillah dan ta'inul. Karena manusia itu selalu tak perlu berubah-ubah hati itu antara senang, sedih, gembira dan mesra. Manusia harus memahami keterbolak-bolakan hati itu dengan ma'rifat, lama-lama akan selalu damai. Yang tadi guncangannya sedemikian kencang, dengan ma'rifat ini akan tenang dan damai, sehingga pemberian dan pengalaman sama saja semakin menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ya? Berat. Tapi raih ini untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, Bapak-bapak Ibu. Tempuh ini sebagai bentuk bahwa kita adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhan. Seorang mukmin yang selalu memuji kepada Allah akan berpulang kepada diri, akan bermanfaat untuk diri. Dia menjadi hamba-hamba yang bersyukur serta hanya tersibukkan oleh berbagai hak Allah hingga tidak ingat dengan berbagai keuntungan dengan diri. Ini maksudnya kemarin. Kalau seandainya kita ibadah masih mengharapkan kepada pahala untuk menghindar kepada neraka, sebelumnya sebetulnya kita belum ma'rifat. Semata-mata adalah pemenuhan atas hak-hak kita sebagai seorang hamba, sebagai hak-hak Allah sebagai Tuhan kita, dan kita adalah sebagai hamba. Sehingga perkara diberi atau ditunda, perkara diberi atau dihalangi, itu semuanya adalah sebagai seorang hamba sami'na wa ata'na, ditampil dengan hati yang sama, yaitu gembira karena ada Allah adalah merupakan puncak dari pemberian. Ini yang disebut ketika kita mendekat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempuh jalan mujahadah dan riyadhah, maka tubuh yang fana ini akan menghilang menjadi adanya ketidakfanaan, yaitu bersama dengan Allah. Maksudnya di sini bukan dari zat yang harus dipikirkan dengan eksistensi manusia, lebih dari itu, menembus batasnya. Nah, ini susah karena sayangnya dominasi hawa nafsu dan tidak adanya pemahaman dari seorang makhluk tentang hal ini adalah faktor penyebab daripada sikap berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada para selain Allah, yaitu para makhluk. Seharusnya ketika dalam keadaan sedih, penghalangan, itu adalah merupakan tarikan dari Allah untuk kita menghadap hanya kepadanya. Tetapi justru kita putuskan rantai itu dengan hawa nafsu kita, dengan kebinatangan kita, dengan prasangka kita, diputuskan untuk bersegera menghadap kepada pintu-pintu makhluk. Ini dia, harus difahami. Apapun kondisinya, kalau seperti itu, ada contoh dari sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, di mana penderitaan, di mana
hujatan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sama saja, tetap merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dirinya itu menjadi cinta. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita pernah membahas pada beberapa hari yang lalu tentang nasihat al-aqabu minal khalqi irman. Pemberian oleh makhluk adalah penghalang. Maksudnya adalah terlena manusia itu dikasih duit 1 triliun, terlena, sehingga keterhijaban dirinya adalah memuja-muji kepada sang pemberi, yaitu makhluk. Padahal pada hakikatnya adalah Allah yang menggerak-gerikkan hati manusia untuk mampu memberi kepada. Wal mar'u minallahi ihsanun, sedangkan penghalang oleh Allah adalah pemberian kebaikan agar kita menghadap hanya kepada, agar kita menjadi orang-orang yang soleh, agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, agar kita menjadi orang-orang yang baik. Manakala Allah memberi, maka orang-orang yang arif, yang terjaga dari kelalaian dan perbuatan dosa, memahami bahwa Allah sedang mempersaksikan sifat-sifat kebaikan, seperti Maha Dermawan, Maha Kaya, yang Ghani, yang Aziz. Tetapi ketika berhadapan dengan penghalangan atas keinginan nafsu rendah sebagai seorang manusia, maka dia mempersaksikan pemahaman bahwa Allah sedang memperlihatkan kekuasaan yang maha dahsyat atas diri. Sehingga dua keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadamu seolah-olah seperti itu, mempersaksikan kepadamu dan menghendaki engkau untuk mengenal yang melalui mati. Paham ya bapak-bapak, ibu-ibu di sini? Makanya benar, ilahi anta maksudi waliduka matlubi artihi mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Allah tujuan. Hanya Allah tujuan kita, maksud daripada segala amal ibadah, bukan dia. Kemudian ilahi anta maksudi waliduka matlubi, untuk engkau ridho ya Allah kepada diri. Artinya untuk mencapai Allah ridho kepada kita lah yang harus ridho kepada kamu, baik maupun susah, sedih maupun senang, karena semuanya itu adalah maha baiknya Allah kepada umat. Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada hamba-hamba. Tidak mungkin Allah tidak baik dan kasar kepada hamba. Tidak. Salah fokuslah penyebab bagi seorang hamba untuk berlaku jahat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka-prasangkanya dan cara berpikir yang salah. Karena pada prinsipnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, dikedepankan. Ada orang yang membatalkan ini. Lantas buat apa Allah kita? Kalau dia Maha Pengasih dan penyayang. Ini salah satu bentuk ketidakmengertian seorang hamba yang terlalu mengandalkan logika dan faham eksistensi sebagai manusia. Allah menciptakan neraka untuk melihatkan keadilan atas dirimu yang tidak adil. Sesungguhnya itu adalah pilihanmu. Fa'alhamaha fujuraha
Kamu telah memilih jalan-jalan sesat, jalan-jalan maksiat, jalan-jalan jahat, dan jalan-jalan dungu, jalan-jalan kejahilan yang kamu pilih dengan menjadi penentang. Allah sudah berikan kepada kita segala modalitas yang sama, akal, pikiran, hati, semuanya sama. Lantas kenapa ada yang menghadap kepadanya, tapi ada yang menghadap kepada penyembahan-penyembahan lain? Itu adalah pilihan diri yang tidak mau memakai modalitas itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu sudah tidak adil terhadap dirimu jika kamu menempuh kepada jalan-jalan menghadap kepada selain Allah. Kamu sudah tidak adil terhadap dirimu. Kenapa? Karena ruhmu itu tidak bisa dibantah. Nurani yang ada di dalam dirimu itu adalah wadzakirhum bi'ayyillah, mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang jujur, jadi ya orang yang tersesat menjadi murtad, orang yang mengambil jalan-jalan yang lain karena pandangannya terhadap otaknya, karena dia sudah memilih jalan yang salah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Jadi asalnya dari dia dulu pembangkangan kepada Allah, saking beraninya dengan mempersekutukan Allah dengan dosa syiriknya, murtadnya, sampai-sampai khatamallahu ala qulubihim. Itu adalah bentuk istidrak yang paling berat. Tutup pintu mata, tutup pandangannya, tutup pendengaran. Maka dia akan harus dimasukkan kepada bentuk-bentuk keadilan. Karena kamu sudah tidak adil pada dirimu sendiri, dan tidak adil kepada manusia, dan tidak adil kepada seluruh alam semesta. Itu yang menyebabkan kenapa Allah harus menegakkan keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu, iman, Islam, dan Islam adalah puncak kenikmatan. Maka pertahankan sebagai bentuk kita sebagai makhluk dan penghamba. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat memberikan balasan dan ganjaran yang tidak mungkin bagi orang yang mengingat-ingat untuk kejelekan, tetapi semuanya adalah kebaikan. Makanya disebutkan sekarang, kalau dulu punten ya sholat kita, ibu-ibu, bapak-bapak, puasa kita sekarang ini, kemudian korban kita, sedekah kita, amal kebaikan kita, tidak lagi, kalau sudah memahami ini, tidak lagi hanya sebatas memohon pahala dan untuk terhindar dari neraka, tetapi adalah pemahaman semata-mata sebagai pengagungan atas zat yang layak disembah, pemenuhan atas hak-hak Allah sebagai Tuhan, menembus dari itu semua. Bukan itu, lebih tinggi dari itu. Dan ini harus ditempuh dengan pemahaman yang terus-menerus diperdalam di hari-hari. Step by step, kalau bahasa sempat ya, langkah demi langkah dengan penuh mujahadah dan bersungguh-sungguh. Kita lanjutkan satu nasihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limukal man'u, penghalangan dari pemberian akan menyakitkan bagimu. Li'adami fahmika anillahi fihi, karena kamu tidak memahami rahmat Allah di balik penghalangan. Sahabat, ya Allah, ya Rasul, doain saya supaya jadi orang kaya. Begitu sudah diberi kekayaan itu pada tidak lagi menyembah. Karena kita akan terjadi yang kedua. Penghalangan dari pemberian akan menyakitkan memang secara nafsu, karena nafsu itulah yang menyebabkan
merasakan sakit. Maka kalau orang yang banyak-banyak keinginan di dalam hatinya, itu adalah merupakan upaya penyiksaan kepada diri sendiri. Ada orang kaya, udah gaji 100 juta. Ini saya temuin. Gaji 120 juta. Saya temuin per bulan. Begitu berkurang, dia mengeluh. Berkurang menjadi 100 juta dari 120. Mengeluh. Seolah dunia akan kiamat. Ditemuin. Apa sebabnya? Loba tahoyong, loba keinginan, banyak goncangan di hati. Takwalubnya luar biasa. Guncangan hati. Protes. Semakin kuat protesnya, guncangan itu, semakin dia merasakan menderita. Jadi kalau dipikir-pikir hakikatnya, ada orang yang bahagianya, kalau tadi 120 ya, kurang 100. Ada orang duduk di warung, ya habis sholat zuhur atau habis sholat ini waktu sama dulu suruh di masjid, duduk ngopi, teloba kamoyong sambil bismillahirrahmanirrahim. Sudah, ya, pinter mana hakikatnya. Maka orang menjadi jahil karena banyaknya keinginan. Orang menjadi dengki, menjadi kotor hatinya karena banyaknya keinginan. Karena banyaknya tuntutan terhadap pujian makhluk Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka menyakitkan bagi diri dia. Orang seperti ini akan terhijab dari pemahaman terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kucintai, yang kusayangi, tatkala pemberian dan penghalangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus difahami dan merupakan dua nikmat dan agung. Maka dua-duanya ini haruslah menjadi kesayangan. Tapi kita kadang-kadang kita embung ya Allah dalam doa ini, doanya kita ini, masya Allah manusia, kita kan lagi menajak nih. Tapi dengan nasihat ini kita jadi ngerti harus bagaimana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, embung sakit, embung susah, embung rugi dagangan, ya Allah, embung. Kalau bisa mampu tekia. Ada biung. Gak mungkin kalau Bapak Ibu dalam hidup. Hidup itu berjalan di antara kesenangan, dikasih senang terus. Tidak mungkin ada pemberian terus. Sewaktu-waktu akan ada penghalangan. Ini harus difahami. Sehingga dua keadaan ini sama-sama, kemarin tadi kita sudah sebut, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu adalah Allah ingin mempersaksikan kepada kamu tentang maha baiknya Allah dalam pemberian. Maha pemberi karunia, maha dermawan, maha kaya. Sementara ketika dengan kepenghalangan, Allah ingin menyaksikan kepada, mempersaksikan kepada kamu, hai hamba, aku itu maha berkuasa, aku maha mengetahui atas kontrol Allah. Terus saja bagi seorang hamba yang sudah memahami ini, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu, sehingga tidak ada menyakitkan bagi diri kita. Tidak sampai diri kita itu menjadi sedih dan nestapa karena sudah menjadi bagian daripada hidup dan kehidupan. Jika ia merasa sakit dengan penghalangan dan merasa nikmat
dengan pemberian, maka itu tidak lain karena ia tidak paham dan kurang ilmu tentang ma'rifat. Oleh karena itu harus difahami semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan dan kelembutan. Oleh sebab itu barang siapa mengetahui bahwa Allah Maha Penyayang kepadanya, Maha memberi karunia kepadanya, dan Maha lembut kepadanya, niscaya ia tidak merasa sakit dengan segala yang ia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan munculnya ketabahan. Sekarang saudara-saudara dengan yang sakit di ICU, keluarganya ada yang bersedih, perhatikan. Ada yang sudah paham tentang masalah ini, ada yang belum. Ketika yang belum, yaitu tadi akan terasa berat menempuhnya, akan terasa sulit untuk menerima. Tetapi ketika sudah paham bahwa ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya menjadi tenang dan damai karena sudah diisi relung qalbu dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, garis bawahi, sesungguhnya penghalangan hanya menyakiti kita karena tidak adanya pemahaman tentang Allah dalam keadaan itu, yaitu Allah Maha membuka dan menutup rezeki. Allah Maha berkuasa mutlak atas dirimu, fahami, atas kudrat irodatnya, sehingga menetes air mata ini kepada Allah. Ya Allah, bukan karena tidak diberinya, tetapi ya Allah, Kau Maha berkuasa atas pengenalan atas ini akan membuat keintiman kita dengan Allah SWT. Karena dengan penghalangan itu sebenarnya hendak membuat kita semata-mata berdiri berdoa di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertautkan diri kita dengan Allah, menggantungkan semata-mata dengan Allah, serta menjadikan kita termasuk dalam kumpulan para kekasih. Inilah yang disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan pertolongan. Pertolongan paling tinggi adalah pemahaman tentang hal ini. Pemahaman ketika pemberian, pemahaman tentang penghalangan, semuanya itu adalah merupakan pemahaman ini karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak merasa kecewa dalam hidup ini. Dan ma'rifat itu mengenal sifat-sifat Allah melalui kekuasaan dan pemberian, keterhalangan dan pemberian. Tidaklah sempurna hingga sang pemilik makrifat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keagungannya, dalam keindahannya, serta dalam pemberian dan penghalangan. Ini kalau orang salah mandangnya, kenapa ya ada orang dikasih mukanya jelek amat, dia datang, ada si kaya, ada si miskin. Kalau orang tidak memahami pemahaman ini, si kaya akan bilang senang terus, si miskin akan bilang, aduh aku terhalang terus. Betul? Maka tidak ada pemahaman tentang kebaikan-kebaikan Allah tidak. Yang satu akan menjadi lupa daratan, menjadi lupa diri, dan akan mendurhakai Allah. Dan yang kedua, karena salah gagal fokus dan memandang kemiskinan, juga akan menjadi murtad. Alhamdulillah, subhanallah. Buah ma'rifat itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah pasrah dan ridho. Itu buah ma'rifat. Dengan segala yang diperlukan diperlakukan pada kita
ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara buah cinta dan asmara adalah seorang menjadi pecinta sejati sampai pemberian dan penghalangan sama pemberi. Orang yang sedang dilanda asmara, seorang dua sejoli, ketika kesandung batu, duduk dipegang sama sang idola. Aduh sakit ya. Enggak apa-apa. Padahal maafnya kayak film kartun, cenut, nggak apa-apa. Tapi ini apa sebenarnya karena kuatnya cinta. Jadi jawabannya adalah pertebal cinta kita kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita bahas semua ini. Jadi kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu di dalam surat di dalam Al-Quran ini luar biasa petunjuknya. Wa mayyakadilah yaja'ala faqoja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Coba kita pikir baik-baik di sini. Dalam sekali untuk makrifat kita cukup bertawakal akan muncullah hidup kita kepada Allah. Makanya kita baca biasakan ya, pagi-pagi raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya. Insyaallah kita akan terobati dari segala keterhalangan selama ini, sehingga kita ambil dan menyikapi. Ada orang yang memohon agar bisnisnya sukses, tapi ternyata bangkrut karena keterhalangan. Tenang, nggak usah kecil hati. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sementara kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Bisa jadi kalau kita sukses diistidrak berarti jadi orang-orang yang sombong, yang angkuh. Hati-hati kalau orang nggak pernah ditegur, tidak pernah disapa dengan kesedihan dan keterhalangan, seneng aja, hati-hati. Dia lagi menjadi lupa diri kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada Allah lagi, sehingga dia bergantung kepada selain Allah. Itu yang kita tahu. Nauzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazna ma'ana. Allahumma baligna wa baligna ma'ana. Allahumma asimna wa asimna ma'ana. Allahumma fadarajatina wa fadarajatina ma'ana. Minadwa minka ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin amin ya Allah.